Halo kawan-kawan, Bapak Ibu, teman-teman dimanapun berada. Kali ini tayangannya tentang hasil seleksi administrasi rekrutmen baru pendamping lokal desa tahun 2022. Kawan-kawan yang sudah mendaftar tentunya sangat berharap sekali dapat mengetahui segera hasil seleksi administratif, dan ini sudah keluar tadi tanggal 6 ya. Kalau nggak salah pukul 11 atau berapa tadi sudah keluar pengumumannya. Ini klik saja rekrutmen, sama linknya, webnya sama waktu kawan-kawan mendaftar. Nah, sebelumnya tidak ada tayangan surat ini di web ini, dan sekarang ada. Selanjutnya silakan kawan-kawan klik download. Pada intinya nanti kawan-kawan ngeceknya di sini, tapi saya sarankan untuk membaca ini terlebih dahulu supaya kawan-kawan mengerti. Klik download. Nanti setelah di-download maka suratnya seperti ini. Dikeluarkan resmi oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 1870 SDM.00.03/10/2022 tentang hasil seleksi administrasi rekrutmen baru pendamping lokal desa tahun anggaran 2022. Berdasarkan hasil seleksi administrasi rekrutmen baru PLD tahun anggaran 2022 yang dilaksanakan berbasis aplikasi pendaftaran pada website http://rekrutmenpld 2022 kemendesa.go.id. Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Pengumuman hasil seleksi administrasi rekrutmen baru PLD tahun anggaran 2022 dapat diakses pada website http://rekrutmenpld 2022 kemendesa.go.id. Berarti ini ya, rekrutmen PLD 2022 kemendesa.go.id. Dengan cara mengklik tombol hasil seleksi administrasi. Berarti ini tombol hasil seleksi administrasi di sini. Kemudian pada halaman depan diikuti dengan memasukkan NIK dan alamat email masing-masing yang digunakan saat mendaftar. Nah, klik hasil seleksi. Nah, ini akan muncul permintaan NIK dan email. Pastikan email dan NIK benar-benar NIK dan email yang kemarin dibuat untuk mendaftar. Kemudian dan selanjutnya klik submit. Setelah kawan-kawan Bapak Ibu masukkan NIK kemudian email sesuai dengan email yang kemarin dibuat mendaftar, lalu klik submit. 2. Informasi yang muncul terdiri dari 3 kategori sebagai berikut. A. Pelamar lolos administrasi dan masuk peringkat pada 600% dari kebutuhan. 600% dari kebutuhan. Jika kuota di lokasi Bapak Ibu kemarin mendaftar itu ada 1 kuota, maka ada 6 orang yang dinyatakan lulus. Jika di tempat Bapak Ibu kuotanya kemarin mendaftar itu ada kuota 2, berarti 600%-nya ada 12 orang yang dinyatakan lulus administrasi. Pelamar tidak lolos administrasi karena tidak masuk peringkat 600% dari kebutuhan. Jadi mungkin saja misalnya kuotanya 1, kawan-kawan dinyatakan tidak lolos administrasi padahal usia memenuhi, kemudian pengalaman juga lebih dari 2 tahun, tapi mengapa masih tidak lolos? Itu karena ada pelamar lain yang memiliki kriteria pengalaman pemberdayaan lebih lama. Di antaranya itu. Kemudian C. Pelamar tidak lolos administrasi karena tidak memenuhi persyaratan. Misalnya tidak memiliki pengalaman sama sekali, 0 misalnya, atau pengalamannya kurang dari 2 tahun. Maka berdasarkan surat ini dinyatakan tidak lolos. Nah, sekali lagi Bapak Ibu saya mengingatkan, saya menjelaskan bahwa saya bukan bagian orang yang ikut terlibat dalam proses seleksi ini, bukan panitia, tapi saya hanya membuat tayangan-tayangan yang
saya tujukan untuk teman-teman yang mendaftar supaya ada referensi. Siapa tahu bermanfaat sebagai referensi lah. Semoga saja teman-teman yang sudah lolos tetap semangat, yang belum lolos semoga di tahun depan atau di tempat lain ada tempat yang jauh lebih baik. Kita yakin bahwa Tuhan Sang Kuasa pasti akan memberikan kondisi yang terbaik buat kita semua. Nomor 3, peserta yang dinyatakan lolos administrasi dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya adalah peserta yang memenuhi persyaratan alamat KTP domisili sesuai dengan kecamatan yang akan diisi, serta memiliki total nilai yang masuk dalam peringkat maksimal 600% dari total kuota kebutuhan per kecamatan. Tadi ya, kalau misalnya butuhnya 1, berarti ada 6 orang yang dinyatakan lolos administrasi untuk mengikuti tes berikutnya. Kalau yang daftar itu, kalau kuotanya itu ada 2, berarti ada 12 orang yang dinyatakan lolos administrasi untuk mengikuti proses tahap selanjutnya. Yang keempat, peserta yang dinyatakan lolos administrasi selanjutnya akan diundang dan atau dihubungi oleh perguruan tinggi pelaksana rekrutmen untuk mengikuti tahapan seleksi tes tertulis. Ini kawan-kawan yang memenuhi, yang dinyatakan masuk 600%, maka kawan-kawan akan dipanggil, dihubungi oleh perguruan tinggi selaku pelaksana rekrutmen, pelaksana tes ya, tahapan tes seleksi tertulis. Yang kelima, tes tulis akan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober secara daring online. Jadi tesnya itu online melalui alamat website sesuai undangan dari perguruan tinggi pelaksana. Jadi tesnya ini kemarin banyak yang bertanya apakah dilakukan online atau offline. Nah, ini sudah ada jawaban berdasarkan surat pengumuman yang dikeluarkan oleh BPSDM Kementerian Desa bahwa tesnya itu dilaksanakan secara daring online melalui alamat website sesuai undangan dari perguruan tinggi pelaksana. Nah, ini kawan-kawan jangan lupa untuk sering-sering ngecek email ya. Ngecek email, ngecek website rekrutmen PLD ini, informasi-informasi jangan sampai ketinggalan, dan saya pun akan berusaha untuk selalu mengikuti update dengan harapan dapat menjadi referensi atau dapat sedikit membantu buat teman-teman yang sedang berproses. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui oleh seluruh pelamar calon PLD tahun anggaran 2022. Jakarta, 6 Oktober 2022, PLH Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dr. Yusra MPD. Ini resmi dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sekali lagi, yang sudah dinyatakan lolos 600% dari kuota yang ditetapkan untuk diisi, jangan menyerah, terus belajar, terus mengikuti pengumuman-pengumuman supaya nanti tidak ketinggalan mengikuti tes tulis. Dan juga silahkan bertanya-tanya kepada teman-teman di daerah masing-masing yang dikenal atau barangkali mencari informasi-informasi di website tentang materi-materi apa yang akan diteskan. Pada intinya sih sama saja ya, ada materi wawasan kebangsaan, ada materi tentang regulasi, ada materi tentang umum, lain-lain, psikotes dan macam-macam, berdasarkan cerita pengalaman tahun 2021 dan tahun sebelumnya dari teman-teman, seperti itu. Tetap semangat teman-teman yang sudah dinyatakan lolos, yang belum dinyatakan lolos semoga di tahun depan bisa mengikuti dan berhasil. Kalau misalnya sampai tahun 2023 tidak ada, mungkin
tempat lain, Bapak Ibu akan jauh lebih nyaman, lebih tepat sebagai tempat untuk pengabdi. Kawan-kawan, jangan lupa klik tombol subscribe untuk tidak ketinggalan tayangan-tayangan selanjutnya. Terima kasih.